Oke, shalom teman-teman. Ketemu lagi bersama saya. Langsung saja kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-11b sampai ayat yang ke-12. Dan bacanya secara bersama-sama. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, teman-teman, di sini kita belajar bagaimana sih perasaan kita atau perasaan teman-teman ketika menghadapi kesulitan dalam keuangan. Nah, pasti perasaan teman-teman dan juga saya ketika menghadapi kesulitan, pasti saya merasa sedih atau merasa kecewa, merasa malu dengan orang lain. Nah, teman-teman, di sini kita belajar bahwa Tuhan mengatakan, Tuhan meminta kita untuk tidak khawatir dengan segala kekurangan kita. Atau sebaliknya, ketika kita sudah kaya atau sudah pintar, kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kita sombong dengan kekayaan kita atau dengan kepintaran kita, kita menyombongkan diri dengan orang lain. Nah, di sini kita belajar teman-teman, kita tahu bahwa banyak orang kaya dan banyak juga orang pintar, bahkan mungkin diri kita sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Ketika dalam keadaan mewah atau dalam keadaan kaya, banyak orang yang menyombongkan diri. Kita tahu bahwa sekarang ini banyak orang kaya yang tidak mengucap syukur dengan Tuhan dengan semua apa yang mereka punya. Mereka hanya sombong dengan orang lain. Mereka tidak mau menolong orang lain. Ketika mereka melihat orang lain yang tidak mampu atau orang miskin, mereka itu hanya membanggakan diri mereka. Mereka hanya sombong, memamerkan kekayaan mereka. Mereka tidak tergerak hati untuk menolong orang miskin atau orang yang sedang susah. Atau sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman masih sekolah, sebaliknya ketika teman-teman juga pintar, teman-teman sombong dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, di sini teman-teman saya mau membagi pengalaman saya dengan teman-teman waktu saya SD sampai SMP. Saya masuk taking, saya masuk juara. Ketika di situ saya ada yang namanya kesombongan. Ketika saya juara 1 dan di situ rasa sombong itu ada dalam diri saya teman-teman. Saya sering meremehkan orang lain. Saya sering mengabaikan orang lain. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya menganggap orang lain itu tidak bisa. Saya cuek dengan orang lain yang tidak bisa. Bahkan mungkin saya pernah mengejek atau bully teman-teman saya yang tidak bisa. Nah, di situ teman-teman, saya disadarkan ketika saya waktu SMA, saya tidak masuk juara lagi. Di situ banyak hal kesulitan yang saya rasakan. Nah, ketika saya keluar dari keluarga, saya SMA di kota. Nah, saya tinggal di keluarga orang, di rumah orang lain. Nah, di situ banyak hal yang saya alami, banyak hal yang saya hadapi, banyak kesulitan yang saya alami teman-teman. Nah, di situ saya tidak masuk juara lagi. Dan bahkan di situ sebaliknya saya yang dibully, saya yang diejek teman-teman, saya yang tidak dianggap teman-temanku di kelas, di kelompok. Nah, di situ baru saya sadar bahwa apa yang teman-teman rasakan, yang telah saya lakukan waktu SD, waktu SMP, ternyata itu sangat menyakitkan sekali teman-teman. Sangat menyakitkan sekali. Nah, ketika saya mengalaminya sendiri, bahwa saya sadar bahwa semua yang saya lakukan itu ternyata tidak baik. Ternyata saya sudah sombong, ternyata saya sudah mengandalkan diri saya sendiri, ternyata saya sudah melupakan Tuhan. Nah, di situ benar-benar saya diubahkan teman-teman.
saya benar-benar berubah bahwa saya tidak mau sombong dengan apa yang saya miliki. Saya tidak pernah sombong lagi dengan apa yang saya punya. Saya harus mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya harus mampu berbagi dengan orang lain. Nah, teman-teman, marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Marilah kita terus mengembalikan kepadanya apa yang kita miliki, karena semua itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat dan gagahnya kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Semua karena kemurahannya dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita belajar dari firman Tuhan tadi bahwa ketika kamu sudah kenyang, berhati-hatilah. Nah, di situ ditekankan kepada kita bahwa ketika kita sudah dalam keadaan sejahtera atau dalam keadaan bahagia, kita harus hati-hati. Maksudnya di situ hati-hati, jangan sampai kita menyombongkan diri, membanggakan diri sendiri. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dengan kesenangan kita, dengan kebahagiaan kita. Di situ saya terberkati, teman-teman. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri memberi firman kepada Musa untuk memberi perintahnya kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu kondisinya berkecukupan, mereka tidak boleh melupakan Tuhan. Tetapi kalau kita baca, teman-teman, di Ulangan itu, di pasal 6 itu, ternyata bangsa Israel sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka sudah melupakan Tuhan. Nah, di situ teman-teman kita belajar jangan melupakan Tuhan dalam kebahagiaan kita. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Marilah kita terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan menggunakan apapun yang kita miliki demi kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan di saat pun kita kesusahan, Dia pasti menjadi jalan keluar. Dia akan pasti membukakan pintu bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman, marilah kita terus mengandalkan Tuhan, belajar untuk tidak menyombongkan diri dengan segala apapun yang kita punya, dengan segala apapun kelebihan kita. Marilah kita menjadikan semuanya itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.